Salam damai sejahtera, sahabat religi Gunung Kidul. Kita kembali dalam podcast Bisaroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Bersama saya Vincentius Udi Prastio yang saat ini menjadi host, dan kali ini kita akan berdiskusi mengenai seputar Paskah tahun 2024 Gereja Kristen. Telah hadir kali ini bersama kita Ibu Rintahansih SPAK atau sangat akrab kita sapa dengan Bu Ririn. Shalom Bu Ririn. Shalom Pak Udi. Gimana kabarnya? Luar biasa. Bagus sekali. Terima kasih untuk kehadirannya pada podcast kali ini. Tentu kita akan menggali banyak informasi mengenai Paskah tahun 2024. Bu Ririn, untuk tahun ini apakah Gereja Kristen PGI itu mempunyai tema yang khusus? Ya, terima kasih sekali Pak Udi. Sebelum kita sampai ke tema, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa Paskah ini adalah satu momen memperingati peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus yang pada 3 hari sebelumnya menderita sengsara bahkan sampai kematiannya, yang sering di dalam gereja disebut dengan Jumat Agung. Nah, kemudian setelah 3 hari mati, dikuburkan, kemudian bangkit. Dan peristiwa kebangkitan inilah yang disebut dengan Paskah. Nah, untuk tahun 2024 ini, PGI mengambil tema menjadi alat kebenarannya. Kebenaran Tuhan, ya, nya huruf besar. Dan tema ini diambil dari Roma 6 ayat 13. Izinkan saya membacakannya supaya nanti bisa lebih jelas lagi. Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa tema Paskah kali ini adalah menjadi alat kebenarannya. Menjadi alat kebenarannya. Ya, baik, Bu Ririn, untuk tema yang khusus ini, dan saya kira ini sangat kontekstual, tapi bagaimana cara kontekstualisasi tema ini dengan kehidupan kita sehari-hari? Apakah Bu Ririn bisa menyampaikan informasinya? Ya. Jadi begini Pak Budi, melalui tema ini kita kembali diingatkan bahwa peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah merupakan simbol bahwa Tuhan kita sudah mengalahkan dosa. Nah, oleh karena itu, dengan kebangkitannya, Tuhan menyediakan kemenangan bagi kita orang-orang percaya. Nah, semestinya semua ini mau mendorong dan memotivasi kita untuk tidak membiarkan diri kita menjadi hamba dosa, tetapi justru menjadikan kita untuk boleh memiliki sikap hidup berkemenangan dan menyerahkan hidup kita sebagai alat kebenaran bagi Tuhan. Begitu. Sikap hidup berkemenangan ini menarik, Bu Ririn. Tapi mungkin kita perlu melihat bagaimana sebenarnya sikap hidup berkemenangan ini kita jiwai dalam kehidupan kita, dan mewujudkannya itu bagaimana itu sikap hidup berkemenangan. Baik, jadi melalui kebangkitan Yesus berarti hidup kita sudah dimenangkan dari dosa. Berarti posisi hidup kita yang tadinya ada di bawah hukuman dosa beralih menjadi dibenarkan karena Kristus. Oleh karena itu, sebagai ungkapan syukur kita karena kita sudah diberikan kasih karunia yang begitu luar biasa, maka bagaimana caranya kita menunjukkan, mewujudkan hidup berkemenangan itu melalui sikap dan perilaku kita sehari-hari sebagai alat kebenaran. Logikanya begini Pak Udi, ketika kita diperlakukan baik oleh orang lain, kita cenderung ingin membalas kebaikan itu. Nah, apalagi ini, Tuhan sudah luar biasa baik dengan kita. Maka bagaimana caranya kita bersyukur untuk kasih karunia Tuhan itu melalui sikap hidup kita yang benar. Oh, menarik sekali nih. Bu Ririn, kita kan juga diharapkan itu menjadi alat-alat kebenaran Tuhan.
Dengan hidup berkemenangan kita menjadi alat-alatnya. Tapi bagaimana kita sebagai alat kebenaran itu mempunyai sikap hidup? Sikap hidup seperti apa ini yang harus kita miliki supaya kita betul-betul ini menjadi alat kebenaran Tuhan? Ya, jadi mengacu pada ayat dari Roma 6 ayat 12 tadi, bahwa alat kebenaran itu berlawanan dengan alat kelaliman atau sering familiar disebut dengan kezoliman ya. Jadi beda. Alat kebenaran sifatnya itu menciptakan, menjaga, memelihara kerukunan dan kedamaian dan memuliakan martabat manusia. Tetapi sebaliknya, kalau alat kelaliman itu bersifat merusak kerukunan, kedamaian dan merendahkan martabat manusia. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, bagaimana sikap hidup sebagai alat kebenaran, sebenarnya sangat sederhana. Ada satu gambaran, kita bisa belajar dari salah satu lagu sekolah minggu Pak Udi. Dan saya pikir ini familiar. Syairnya kira-kira begini. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di sorga melihat semuanya. Hati-hati gunakan matamu. Ada lagi. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di sorga melihat semuanya. Hati-hati gunakan tanganmu. Nah, ini bisa menjadi gambaran sederhana bagaimana kita mewujudkan atau memiliki sifat-sifat, sikap-sikap sebagai alat kebenaran Tuhan. Begitu Pak Udi. Baik, berarti kalau boleh saya menyimpulkan, tapi belum kesimpulan akhir nih Bu Redin. Berarti menjadi alat Tuhan itu sebenarnya kita juga melakukan secara sederhana hal yang baik. Betul. Melalui apa yang kita miliki seperti tangan, mulut, begitu ya Bu Redin ya? Ya, betul sekali. Seperti syair lagu tadi Pak Udi, bahwa lagu itu mengajarkan supaya seluruh anggota tubuh kita, baik itu mata, tangan, kaki, mulut, lidah, pikiran, hati, dan semua anggota tubuh kita hendaknya digunakan untuk hal-hal yang baik, ya, bukan hal-hal yang buruk. Baik ada orang yang lihat atau enggak ada, baik ada orang yang dengar atau tidak. Karena apa? Prinsipnya apapun yang kita lakukan, ada yang lihat atau enggak, itu ada Tuhan yang Maha melihat. Jadi apapun yang kita lakukan, pertanggungjawabannya kepada Tuhan. Karena diakui atau tidak diakui, seringkali kita sebagai manusia itu seringkali memakai aji mumpung. Mumpung nggak ada yang lihat, mumpung nggak ada anak istri, mumpung nggak ada atasan, mumpung nggak ada orang lain, saya boleh melakukan hal-hal yang nggak baik dengan santainya. Nah, ini menjadi PR bagi kita, bagaimana kita berani melakukan hal-hal yang benar sekalipun nggak ada yang menyaksikan. Begitu. Nah, kan banyak sekali contoh ya Pak Udi. Karena penggunaan anggota tubuh yang salah, maka justru berakibat menghancurkan. Contoh sederhana, mulut ya. Mulut bagaimana banyak terjadi ujaran-ujaran kebencian, apalagi sekarang pasca pemilu. Waduh, luar biasa, di medsos kita melihat banyak orang yang nggak terima dengan posisinya yang mestinya merasa seharusnya punya tempat tetapi tidak berhasil, itu mereka menjelek-jelekkan banyak orang. Kemudian juga rumah tangga hancur. Banyak sekali rumah tangga hancur hanya karena diawali oleh kita yang tidak bisa menggunakan mulut dengan baik. Karena kata-kata kasar, anggota keluarga yang lain tersinggung, terjadi pertikaian, pertengkaran yang hebat, dan akhirnya apa? Cerai, itu jalan keluarnya. Dan banyak sekali kata-kata yang kadang-kadang tidak kita pikirkan, karena kita nggak bisa kontrol mulut kita, akhirnya menghancurkan hubungan baik, menghancurkan pertemanan, dan lain sebagainya. Kemudian contoh lagi, tangan ini. Kadang-kadang kita nggak bisa menggunakan tangan ini dengan bijaksana. Kita gampang sekali misalnya menggunakan jari-jari kita untuk menuliskan hal-hal yang menyakiti, misalnya di media sosial. Nah, seringkali sekarang itu ada istilah, kalau dulu itu mulutmu harimaumu, sekarang ada istilah
jarimu, harimaumu. Ya karena apa yang kita tuliskan seringkali justru menghancurkan, membawa kita ke dampak yang nggak baik, bahkan kadang-kadang jadi berurusan dengan pihak yang berwajib. Nah itu. Kemudian juga telinga kita. Seringkali kita karena nggak bijak menggunakan telinga kita mendengarkan berita yang belum tentu baik, belum tentu kebenarannya, kita langsung wah terprovokasi, kita langsung bahkan kadang-kadang meneruskan berita itu padahal itu hoax gitu loh. Nah itu, dan kemudian secara sederhana pikiran kita seringkali mereka-reka atau mencari jalan bagaimana mendapatkan untung walaupun itu merugikan orang lain. Sekarang ini banyak sekali dibicarakan banyak orang bahwa harga pokok kebutuhan kita itu naik ya, terutama kayak beras gitu. Nah kadang-kadang ada orang-orang yang tertentu bagaimana caranya meraup keuntungan besar, misalnya ini loh, mengoplos dengan beras yang nggak baik tetapi dengan harga yang tetap tinggi padahal kualitasnya rendah. Kemudian ada sekarang puasa ini banyak sekali buah dijual. Nah, karena banyaknya pembeli, kadang-kadang penjual itu mengoplos buah-buah dengan yang nggak baik. Kemudian ada semangka disuntik dengan pewarna dan sebagainya. Yang penting jualnya itu bisa laku tinggi, laku keras. Nah, padahal itu menghancurkan. Dan banyak lagi dengan profesi-profesi kita gitu. Kita sebagai ASN misalnya, kadang-kadang kita mereka-reka atau mikir-mikir gimana sih supaya saya untung gitu, padahal itu jalannya salah gitu. Nah, yang sederhana lagi, ekspresi wajah Pak Budi. Seringkali kita kan dikasih wajah ini, mestinya itu bisa menjadi berkat bagi orang lain ya. Tapi kadang-kadang kita itu nggak mikir ke situ, kadang-kadang kita cucu gitu loh, ekspresi kita nggak menyenangkan. Saya pikir mestinya kita mikir loh, energinya sama antara senyum dan mencucu lah, mbok iyalah kita sumringah gitu loh. Kita membuat nyaman orang-orang di sekitar kita, senyum, dan kita menjadikan orang-orang di sekitar kita itu menjadi merasa damai, sejuk. Itu kan lebih baik gitu loh. Nah itu Pak Udi contoh-contohnya, dan masih banyak contoh yang lain yang intinya kita seringkali menggunakan anggota tubuh kita dengan salah. Padahal seharusnya kita diminta supaya menjadi alat kebenaran Tuhan. Berarti melakukan semua yang baik dari setiap anggota tubuh kita. Begitu Pak Udi? Oh, begitu. Betul, Beri. Jadi memang kalau saya mendengar ini, menjadi alat kebenaran ini memang nggak harus tinggi-tinggi sebenarnya. Jadi bagaimana kita menerapkan itu di dalam kehidupan, dan bahkan apa yang kita punyai termasuk alat-alat yang dari Tuhan ini, tangan, mulut, dan sebagainya, ternyata ini menjadi alat-alat kebenaran yang luar biasa ya. Baik Bu Ririn, ini semuanya yang disampaikan Bu Ririn luar biasa. Dan apakah ini ada yang mau digaris bawah ini, mau dibundeli apa ini dari informasi yang tadi kita bahas dan juga Bu Ririn sampaikan? Ya Pak Udi, kalau kita lihat, kita dengar sepertinya sederhana ya, gampang, tetapi tidak semua orang bisa melakukan itu, memberikan semua sikap yang baik dengan setiap anggota tubuh kita. Tetapi yang menjadi garis bawah yang perlu saya ungkapkan bahwa sebetulnya sangat sederhana kok. Asal kita mau hidup rendah hati, kita mengakui bahwa hidup kita sudah sangat beruntung karena kasih karunia Tuhan. Nah, kalau kita merasa beruntung, berarti secara otomatis kita itu hidup dipenuhi dengan rasa syukur dalam segala hal. Ya. Nah, apabila hidup kita dipenuhi dengan rasa syukur, tentu saja hidup kita akan menjadi sumringah, Pak Udi. Seperti tagline Kemenak ya, sumringah ya. Dan kalau kita sumringah berarti kita penuh passion gitu loh. Kita mengerjakan segala sesuatu itu dengan passion yang bagus. Kemudian ketika kita datang ke kantor juga dengan sumringah. Kita bertemu dengan atasan sumringah. Kita bertemu dengan teman-teman kita juga sumringah. Kemudian kita pulang ke rumah juga sumringah. Ya. Jadi dimanapun kita berada, mari kita sumringah ya, sebagai wujud ucapan syukur kita. Dan terakhir kali Pak Udi, selamat Paskah, dan
kita siap menjadi pribadi yang sumringah. Baik, terima kasih Bu Ririn, luar biasa untuk diskusi kita kali ini. Kita jadi tahu bagaimana kita menjadi alat-alat kebenaran dan bahkan sampai di titik akhirnya kita mempunyai semangat atau passion yang hanya diwujudkan dengan sumringah, ya, ekspresi wajah kita yang memberikan semangat bagi yang lain, luar biasa. Dan ini kami mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya Bu Ririn. Sama-sama Pak Udi. Memberikan insight, memberikan informasi, lebih-lebih semangat untuk kita semua. Baik sahabat Religi Gunung Kidul, demikian diskusi kita bersama Bu Ririn, penyuluh agama Kristen Kabupaten Gunung Kidul. Semoga bermanfaat. Saya Vincentius Udi Prastio undur diri. Sampai jumpa di podcast Bisa Roh selanjutnya. Terima kasih.